Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fakta Sains. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Selamat menonton. Pada video ini, kita akan membahas soal-soal yang masuk pada real test P3K Biologi pada tahap 1. Pada video kali ini, jumlah soal yang akan dibahas adalah sebanyak 14 nomor. Nah, soal-soal ini diambil dari testimoni teman-teman yang sudah mengikuti tes P3K, baik itu pada grup Telegram ataupun pada grup WhatsApp. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat soal-soal yang muncul pada real test P3K. Soal nomor 1 ini masuk pada real test kemarin. Seorang petani memerlukan varietas tomat yang dapat menunda pematangan lebih lama daripada tomat pada umumnya, agar dapat dikirim keluar kota dengan risiko busuk yang rendah. Hal yang dapat dilakukan peneliti terhadap permasalahan tersebut adalah. Teman-teman silakan pause dulu videonya, kemudian dijawab. Kalau sudah dijawab, mari kita lihat sama-sama pembahasannya. Jika berbicara tentang varietas tomat yang dapat menunda pematangan lebih lama, itu merupakan salah satu produk dari rekayasa genetika. Varietas tomat yang tahan lama merupakan tanaman transgenik. Nah, beberapa tujuan pengembangan tanaman transgenik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghambat pelunakan buah pada tomat, kemudian tahan terhadap serangan insektisida, herbisida, dan virus, kemudian meningkatkan nilai gizi tanaman, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan tanaman untuk dapat hidup pada lahan yang ekstrem seperti lahan kering, lahan keasaman tinggi, dan lahan dengan kadar garam yang tinggi. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 2 juga masuk pada real test kemarin. Ini berkaitan tentang mikroorganisme yang bermanfaat dalam bioteknologi. Berikut ini produk-produk bioteknologi dalam bidang pangan adalah kecap, yogurt, keju Swiss, saus ikan, dan tauco. Jenis makanan yang dihasilkan melalui proses fermentasi mikroorganisme Aspergillus wientii adalah. Jadi di antara 5 produk di atas, yang mana yang merupakan hasil dari organisme Aspergillus wientii? Silakan dijawab dulu. Nah, kalau sudah, mari kita lihat apa jawaban dari soal nomor 2 ini. Mengingat pentingnya materi ini, ada baiknya kita mengetahui kelima produk tersebut dihasilkan oleh mikroorganisme apa. Kecap dihasilkan oleh Aspergillus wientii, yogurt dihasilkan oleh Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Keju Swiss dihasilkan oleh Lactobacillus bulgarius. Kemudian saus ikan merupakan fermentasi ikan dengan garam, tidak menggunakan mikroorganisme. Kemudian tauco itu berasal dari Aspergillus wientii. Jadi 2 produk yang dihasilkan oleh mikroorganisme Aspergillus wientii adalah kecap dan tauco. Jadi jelaslah jawabannya adalah B, 1 dan 5. Kita masuk pada soal nomor 3 tentang sistem saraf pada manusia. Uji refleks kerap kali dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak secara perlahan ke bagian bawah tempurung lutut sehingga tungkai bawah penderita bergerak ke depan secara tidak sadar. Lengkung refleks yang menghasilkan gerakan tersebut memiliki jalur. Teman-teman silakan jawab dulu soalnya. Kalau sudah, mari kita jawab. Gerak refleks cirinya adalah tidak melalui otak. Jadi opsi C dan D sudah salah. Yang tersisa adalah A, B, dan E. Ciri selanjutnya dari gerak refleks adalah melalui sumsum tulang belakang. Jadi opsi A sudah bisa kita singkirkan juga. Yang tersisa adalah opsi B dan E. Nah, menurut teman-teman yang mana yang benar antara B dan E? Nah, mari kita lihat konsep dari gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak melewati sistem saraf pusat atau otak. Jalur yang dilalui oleh impuls pada gerak refleks yaitu reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan efektor. Jadi untuk soal ini, jawaban yang betul adalah bagian B. Karena setelah impuls, itu harusnya melalui saraf sensorik dulu baru motorik. Jadi jawaban yang benar adalah B.
Menuju pada soal selanjutnya, yaitu tentang avertebrata. Soal ini juga masuk dalam tes P3K kemarin. Berikut adalah soalnya. Ditemukan hewan dengan ciri-ciri tubuh lunak dan tertutup cangkang, menggunakan perut untuk berjalan. Jika berjalan meninggalkan jejak berupa lendir. Kemudian pada bagian kepala terdapat 2 pasang tentakel dan bersifat hermaprodit atau berumah 2. Nah, hewan tersebut termasuk kelas. Menurut teman-teman apa jawabannya? Silakan dijawab. Kalau sudah dijawab, mari kita bahas bersama-sama. Sebenarnya hewan ini termasuk kelas apa? Pasti teman-teman sudah ada gambaran jika melihat ciri-ciri nomor 3 dan 4. Sebenarnya opsi 1 sampai 4 itu sangat-sangat mudah untuk kita tebak sebenarnya hewan ini apa. Tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat secara rinci dari opsi A sampai E, itu contohnya seperti apa. Nah, gastropoda contohnya adalah bekicot. Lamellibranchiata itu adalah kerang laut. Kemudian Apineuran itu contohnya adalah chiton. Dia tidak ada tentakelnya. Selanjutnya adalah Pelecipoda, itu sama dengan opsi B tadi, kerang laut. Kemudian yang terakhir adalah Bivalvia, sama juga dengan opsi B dan D, yaitu dia adalah kerang laut. Jadi jelas ya, untuk soal ini jawabannya itu adalah gastropoda. Kita masuk pada soal nomor 5. Berikut merupakan dampak yang ditimbulkan dari kehadiran cacing di dalam tanah. Ada 5 pernyataan. Kemudian, pernyataan yang benar berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari kehadiran cacing tanah bagi ekosistem adalah. Jadi soal ini menanyakan tentang peran cacing bagi ekosistem tanah terutama. Silakan dijawab. Nah, kalau sudah dijawab, mari kita lihat pernyataannya satu persatu. Yang pertama, meningkatkan porositas tanah. Menurut saya betul, karena cacing di dalam tanah dia membuat sarangnya, dan sarangnya itu berupa gorong-gorong. Pernyataan yang kedua, meningkatkan drainase dalam tanah. Menurut saya benar juga, karena dari lorong yang dia buat, maka akan terbentuk drainase. Selanjutnya, meningkatkan kadar oksigen dan meningkatkan nitrogen di dalam tanah. Menurut saya opsi 3 dan 4 benar juga karena berkaitan tadi dengan pernyataan 1 dan 2. Sedangkan yang kelima, meningkatkan kadar sulfur dalam tanah. Sedangkan pernyataan nomor 5 tentang meningkatkan kadar sulfur dalam tanah, peran tersebut tidak berkaitan langsung dengan cacing tanah. Jadi opsi 5 menurut saya tidak berkaitan. Jadi pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah A. Kita masuk pada soal nomor 6. Urutan yang paling tepat berkaitan dengan penggunaan istilah untuk menyatakan tempat atau daerah ditemukannya organisme hidup dari yang kecil hingga yang terbesar adalah. Menurut saya soal ini termasuk mudah. Jika teman-teman bisa menghilangkan opsi yang salah, maka itu akan mempermudah teman-teman untuk menganalisis jawabannya. Nah, opsi yang pasti salah itu yang menempatkan biosfer pada bagian awal, bukan pada bagian akhir. Jadi opsi B, E, dan A pasti salah. Mengapa salah? Karena biosfer adalah keseluruhan ekosistem yang ada di bumi. Mencakup ekosistem yang ada di darat, laut, dan yang ada di udara. Jadi pilihan jawabannya antara C dan D. Menurut teman-teman yang mana? Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah bagian D. Teritori lingkupnya lebih kecil dibandingkan dengan habitat. Jadi, yang benar adalah teritori, habitat, ekosistem, lalu biosfer. Jadi jawabannya adalah D. Kita menuju pada soal selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Soal ini tentang anatomi daun. Struktur suatu organ selalu berhubungan dengan fungsinya. Berikut ini adalah ciri daun. Bentuknya tipis, terdapat lapisan palisade yang mengandung banyak klorofil. Mesofil terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan spons. Dan terdapat stoma untuk keluar masuk gas. Struktur daun yang mendukung fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis adalah.
Menurut teman-teman apa jawabannya? Jika sudah dijawab, mari kita analisis bersama. Daun bentuknya tipis. Menurut saya, ini sangat berkaitan dengan fotosintesis, karena daun akan menyerap cahaya matahari, jadi strukturnya harus tipis. Pernyataan kedua juga sangat menunjang dalam proses terjadinya fotosintesis, karena pada jaringan palisade terdapat banyak klorofil. Begitupun dengan pernyataan 3 dan 4 sangat mendukung fungsi daun dalam proses terjadinya fotosintesis. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah B, yaitu pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Ada 5 pernyataan. Nah, yang ditanyakan, pernyataan yang berkaitan dengan jaringan parenkim adalah, silakan teman-teman jawab. Nah, kalau sudah dijawab, mari kita lihat apa kuncinya. Pernyataan yang berkaitan dengan jaringan parenkim adalah jawabannya A, 1, 4, dan 5. Yaitu cadangan makanan pada umbi kentan disimpan pada jaringan parenkim. Kemudian yang keempat, koenkim merupakan contoh dari parenkim. Dan yang terakhir adalah jaringan spons pada daun berfungsi sebagai tempat sintesis karbohidrat. Jadi jawabannya adalah A, 1, 4, dan 5. Soal selanjutnya nomor 9, termasuk dalam materi genetika. Perhatikan diagram persilangan kriptomeri pada tanaman bunga Lariana marokana berikut. Yaitu bunga merah dan bunga putih disilangkan menghasilkan F1-nya adalah bunga ungu. Apabila keturunan F1 disilangkan dengan tanaman bunga merah, persentase tanaman bunga putih pada F2 adalah. Soal ini tergolong mudah, mari kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Yang ditanyakan adalah F2, berarti P2-nya yaitu F1 tadi yang berwarna ungu, kemudian dikalikan dengan bunga warna merah. Berikut adalah genotipnya. Maka gamet yang terbentuk adalah, untuk F1 bunga ungu, itu akan terbentuk 4 gamet. Untuk detail pengerjaan soal genetika seperti ini, sudah ada video yang pernah saya upload tentang bagaimana cara mengalihkan agar terbentuk gamet. Setelah dibentuk gamet, maka kita akan mencari apa keturunan F2 yang terbentuk. Untuk memudahkan mengerjakan, maka kita akan membuat sistem papan catur. Pada bagian atas kita menyimpan gamet yang berasal dari bunga warna ungu. Kemudian pada bagian kiri kita mengambil dari gamet bunga berwarna merah. Setelah semua papan catur terisi, maka terlihat ada 2 kotak yang menghasilkan genotip berwarna putih. Nah, bagaimana cara mencari presentasinya? Kita menulis 2, itu berasal dari 2 kotak, kemudian per 8, 8-nya itu dari jumlah seluruh kotak, kemudian dikali dengan 100%. 2/8 sama dengan 1/4 dikali dengan 100. 100 dibagi 4 itu sama dengan 25%. Jadi, kalau kita melihat opsi pada soal, jawaban yang benar adalah bagian E, yaitu 25%. Jadi persentase munculnya bunga berwarna putih pada F2 yaitu sebesar 25%. Soal nomor 10 tentang avertebrata. Pada soal ini terdapat tabel, kemudian ada protozoa dan di sebelahnya ada alat gerak. Nah, dari tabel di atas, pasangan yang tepat antara jenis protozoa dan alat geraknya adalah. Nah, teman-teman silakan jawab dulu, baru kita akan bahas. Kalau sudah dijawab, mari kita lihat pembahasannya. Pasangan yang tepat antara jenis protozoa dan alat geraknya yaitu amoeba, alat geraknya pseudopodium, paramecium, alat geraknya cilia, dan leishmania adalah alat geraknya flagellum. Sedangkan trypanosoma, alat geraknya bukan cilia tapi flagellum, dan plasmodium serta toxoplasma tidak memiliki alat gerak karena merupakan sporozoa. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5, yaitu D. Kita masuk pada soal nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Nah, ada 6 jenis hewan. Yang ditanyakan adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ditunjukkan oleh nomor. Silakan dijawab dulu. Kalau sudah, mari kita lihat pembahasannya. Nah, berikut tabel tentang nama hewan dan metamorfosisnya.
Pada tabel jelas terlihat bahwa hewan dengan metamorfosis sempurna adalah lebah, ngengat, dan lalat. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5, yaitu B. Selanjutnya nomor 12 tentang hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dari suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi tertentu. Berikut kondisi yang mendukung sebagai syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg adalah: untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui syarat-syarat hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, jumlah populasi besar, kemudian terjadi perkawinan secara acak atau random, kemudian tidak terjadi mutasi, maju atau balik, kemudian tidak ada seleksi alam, dan yang terakhir adalah tidak ada migrasi. Nah, berdasarkan syarat hukum Hardy-Weinberg, maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah bagian C, yaitu jumlah mutasi gen dalam sel seimbang. Gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh suasana gelap disebut dengan? Silakan dijawab. Nah, kalau sudah dijawab, mari kita lihat kuncinya. Jawabannya adalah E, nyctinasti. Soal ini juga masuk pada saat real test kemarin. Soal terakhir dalam video ini adalah beberapa bunga seperti oxalis membuka di pagi hari dan menutup di sore hari disebabkan oleh? Nah, jawaban untuk soal ini adalah A, fotonasti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita bertemu di video selanjutnya.